Kau seharusnya bisa menangkis seranganku ini dengan mudah. Itu pun jika kau memang benar-benar Tuan Steorian, ucap Rokan sembari mengeluarkan ekspresi tersenyum dan bersiap untuk menebas. Namun, sebuah pot bunga kemudian menyuruh Rokan untuk berhenti. Seketika, Tuan Steorian yang asli pun muncul dibarengi dengan sebuah kepulan asap tebal. Metode untuk mengetahui keberadaan Tuan Steorian yang asli yaitu berkat panduan dari Tolkien di kehidupannya dahulu. Rokan terlihat terkejut. Sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya. Dia berhasil membongkar penyamaran dari seorang mage tingkat tinggi tanpa bantuan apapun. Dan dia memperoleh sebuah titel yang bernama The One Who Sees Through Lies yang berada di rank unik. Rokan juga orang pertama yang mendapatkan titel tersebut. Dijelaskan jika titel ini memiliki efek ketahanan terhadap skill ilusi sebanyak 20%. Tak cukup sampai situ, titel ini juga memiliki sebuah efek spesial di mana dalam sehari sekali Rokan bisa memanggil Bell of Truth atau lonceng kejujuran untuk melihat kebenaran dan juga kebohongan dari seseorang. Cepat, serahkan permata bencana tersebut kepadaku. Kau saat ini sedang berada dalam situasi genting, ucap Tuan Steorian kepada Rokan sembari berteriak. Rokan berkata dalam hatinya, saat ini vitalitasnya sedang tidak baik-baik saja karena berada di bawah 10%. Serta perban yang dia buat juga sudah habis dia pakai dalam pertempuran melawan tikus bencana. Untuk memastikan jika yang dihadapannya saat ini adalah Tuan Steorian, dengan segera dia menggunakan Bell of Truth kepadanya. Dan hasilnya menunjukkan jika orang tersebut benar-benar asli. Rokan memberikan permata bencana tersebut kepada Tuan Steorian. Sebaliknya, Tuan Steorian juga memberikannya sebuah potion penyembuh. Berkat itu, kutukan yang dialami oleh Rokan akhirnya bisa dihilangkan. Tuan Steorian lalu menatap permata tersebut dan berkata, "Sepertinya aku harus meneliti permata ini lebih lanjut. Apa kau melihat detail unik lainnya?" Yang kutahu hanyalah tikus yang ada di selokan tersebut sudah terinfeksi oleh permata itu, dan mereka semua sudah mulai bermutasi, ucap Rokan kepada Tuan Steorian. Sembari berpikir, Tuan Steorian kembali berkata, "Membuat tikus untuk membuat kekacauan? Tidak, para prajurit pasti bisa dengan mudah menanganinya." Rokan menjawabnya, "Jika kulihat permata bencana sepertinya sangat mematikan bagi manusia." Tuan Steorian terkejut dan sepertinya berhasil menemukan tujuan mengapa tikus-tikus tersebut dilepaskan. Rokan yang melihatnya hanya tersenyum lebar. Dia kagum karena mage tingkat tinggi seperti Tuan Steorian benar-benar bisa menyadarinya hanya melalui sebuah petunjuk kecil saja. Tujuan tikus itu dilepaskan adalah untuk menyebarkan penyakit ke seluruh penjuru kota menggunakan selokan. Dan semua itu akan bermula di daerah kumuh, kemudian menjalar kemana-mana. Mulai hal itulah sebuah quest yang bernama The 10 Cane Quest of Hell atau 10 misi dari neraka akan dimulai. Dan para player harus menyelesaikan misi tersebut untuk menyelesaikan wabahnya. Tuan Steorian lalu meminta Rokan untuk datang lagi 2 hari mendatang di menara tersebut. Saat ingin pergi, sebuah pemberitahuan muncul di hadapannya yang berbunyi, "Berkat seorang user, kuartal pertama dari quest utama telah ditentukan. Dengan begini, quest kuartal yang berhubungan dengan quest Plague Outbreak akan segera dihapuskan." Di sini, Rokan berpendapat, jika memang seperti itu, maka bisa dipastikan orang yang paling dekat untuk menyelesaikan quest utamanya adalah hanya dia seorang saja. Dan untuk memunculkan quest utamanya, maka dia harus menyelesaikan quest lainnya. Dia bilang akan bertemu dalam waktu 2 hari, bukan? Kalau begitu, aku punya tujuan untuk menghabiskan waktu selama 2 hari itu, ucap Rokan sembari tersenyum lebar. Rokan kemudian terlihat berjalan di sebuah pemakaman. Dia menghabiskan sisa uangnya untuk kapak lempar dan juga armor pelindung, karena menurutnya perlengkapan tersebut bisa dia gunakan sampai dia level 50.
dia tersenyum dan juga berkata jika dia mengetahui rahasia yang ada di pemakaman tersebut yang bahkan belum dirilis sama sekali. Rahasia itu akan diketahui oleh publik sekitar 2 bulan mendatang. Dia terus berjalan hingga akhirnya menemukan sebuah kaki buatan. Kaki buatan tersebut adalah milik seorang penjaga makam tersebut. Meskipun ada orang yang membawakan kaki buatan tersebut kepadanya, akan tetapi orang tersebut akan diusir oleh si penjaga makam dan tidak akan mendapatkan hadiah apapun. Dan kebanyakan player akan berpikir jika itu adalah item yang tidak berguna. Rokan menempatkan kaki buatan tersebut di sebuah batu nisan. Seketika, sebuah dungeon rahasia terbuka yang bernama Graveyard Under the Moon atau pemakaman di bawah rembulan. Sebuah pemberitahuan sistem muncul di hadapan Rokan. Dia mendapatkan sebuah titel yang bernama Seeker atau pencari. Titel ini berada di ring unik dan memiliki beberapa efek, di antaranya penglihatan penggunanya akan meningkat. Berkat efek night time atau waktu malam, pengguna akan mendapatkan koreksi penglihatan saat berada di tempat gelap. Dan yang terakhir, pengguna berkesempatan kecil menemukan perangkat tersembunyi. Karena Rokan adalah orang pertama yang memasuki dungeon tersebut, maka dia mendapatkan sebuah efek tambahan, yaitu dia akan menerima status point dan juga peluang item drop sebanyak 30%. Rokan lalu memasuki tempat tersebut. Pintu kemudian tertutup dengan sendirinya. Rokan yang melihat hal itu tidak merasa heran, karena memang itu adalah hal yang wajar dari sebuah dungeon tersembunyi. Tak lama, di hadapannya muncul segerombolan monster tengkorak yang berada di level 25. Namun, tanpa pikir panjang, Rokan langsung menebas mereka semua. Para tengkorak semakin bertambah. Akan tetapi, Rokan tersenyum dan menikmati pembantaian tersebut. Hingga pada akhirnya, dia berhasil mencapai level 22. Statusnya benar-benar meningkat drastis. Tak merasa puas, dia berteriak dan kembali menerjang. Baiklah, 2 hari sampai quest utama muncul. Mari capai level 30 sampai saat itu tiba. Setelah membantai monster tengkorak yang tidak terhitung jumlahnya, Rokan perlahan mulai merasa bosan. Tapi di tengah rasa bosan itu, seorang bos monster dungeon yang bernama Skeleton Warrior atau prajurit tengkorak yang ada di level 30 muncul di hadapan Rokan. Akan tetapi, Rokan menebas bos monster tersebut hanya dengan sekali tebas saja. Dan membuatnya berhasil mencapai level 30. Dengan begitu, tujuannya sudah tercapai. Dia juga mendapatkan 1 koin emas dan juga 80 koin silver, serta mendapatkan skeleton kenaik armor atau armor kesatria tengkorak. Rokan juga berpendapat jika dia memiliki banyak aset. Rokan juga berpendapat jika dia memiliki banyak sekali aset. Dia juga sudah tahu masa depan akan dipenuhi dengan tirani. Jadi tidak ada salahnya menjual ataupun melakukan investasi terhadap aset tertentu. Dia kemudian berniat meninggalkan tempat tersebut. Padahal menurutnya tempat tersebut adalah tempat berburu yang baik. Berpindah ke menara sihir. Di sana, Rokan baru saja masuk dan menyapa Tuan Steorian. Di sini, Tuan Steorian meminta maaf karena tempo hari meninggalkan Rokan secara tiba-tiba. Hal itu dikarenakan dia memiliki urusan mendesak. Rokan juga lalu menanyakan apakah pelakunya sudah ditemukan. Tetapi Tuan Steorian dan para penjaga kota belum mampu menemukannya. Hal itu jelas saja dikarenakan pelakunya adalah The Fallen Follower atau para pengikut yang diabaikan, ungkap Rokan dalam hatinya. Tuan Steorian juga berkata jika dia menggunakan permata Memories of Land atau permata kenangan wilayah. Diketahui meskipun sihir yang ada di dalam permata tersebut terbilang sedikit, akan tetapi jika menggunakan skillnya, maka penggunanya akan bisa melihat apa yang sudah terjadi dalam suatu tempat tertentu. Tuan Steorian lalu meminta bantuan kepada Rokan. Dia
meminta Rokan untuk mencarikannya beberapa item, di mana hal itu memunculkan sebuah quest baru yang bernama Fluttering Vitality atau vitalitas yang berkibar. Untuk menyelesaikan quest tersebut, maka Rokan akan membutuhkan 1 darah Orc Warrior dan juga 1 darah Sevek. Dan jika berhasil menyelesaikannya, maka Rokan akan mendapatkan XP, 10 koin silver, dan juga sebuah titel yang bernama Styrian First Apprentice atau anak magang pertama dari Styrian. Di sana, Rokan berpikir dia tidak akan mudah mendapatkan darah dari Orc Warrior karena titel yang sebelumnya dia dapatkan. Terlebih, statusnya di mata para orc sudah dipercayai, jadi akan sulit untuk melakukannya. Pilihannya adalah mengorbankan titel yang sudah dia dapatkan sebelumnya agar quest utama ini bisa berjalan. Setelah beberapa saat, tibalah Rokan di kediaman para orc. Dia disambut oleh para orc yang ada di sana. Melihat itu, Rokan berkata kepada mereka, "Hei kalian, apa aku boleh minta bantuan?" "Katakan saja, pasti kami bantu. Aku membutuhkan darah Orc Warrior." "Maaf, kalau itu tidak bisa diberikan. Soalnya Orc hanya menumpahkan darahnya saat berperang. Jika menumpahkan darah saat tidak berperang adalah hal yang tidak terhormat bagi kami." Mendengar hal itu, Rokan terlihat sangat marah. Dia kemudian berniat melakukan sesuatu yang licik. Dia kemudian meminta kapak kepada para orc yang ada di sana sembari pergi dengan senyum liciknya. Tak berapa lama, Rokan pergi untuk berburu Sevek. Dia melemparkan kapaknya untuk sebuah peralihan hingga akhirnya berhasil menumbangkannya. Dari situ, Rokan berhasil mendapatkan darah Sevek. Namun tak lama kemudian, teriakan dari Sevek sebelumnya yang dia bunuh terdengar yang membuat kawannya yang lain datang ke sana. Beruntung, Rokan berhasil bersembunyi di balik pohon. Dia mengeluarkan senyum liciknya sembari melihat para Sevek yang menuduh orc melakukan hal mengerikan tersebut. Rokan berpikir dalam hatinya sembari tersenyum. Para Sevek ini sangat mirip dengan manusia. Mereka sangat membenci para orc. Terlebih, para Sevek dan juga orc sudah berperang untuk memperebutkan wilayah mereka. Aku hanya memberikan bumbu pemanis buatan agar mereka memulai perang antar suku ini. Berpindah ke wilayah para orc. Di sana, para orc dikejutkan dengan sebuah lemparan pedang milik para Sevek. Tak lama, Rokan muncul dan mengatakan jika dia melihat beberapa Sevek yang berada tidak jauh dari sana. Rokan juga bilang jika mereka sepertinya akan menyerang para orc. Sembari tersenyum, Rokan menyuruh para orc untuk menyerang para Sevek duluan, dan dia akan membantu mereka. Para orc yang mendengarnya berteriak. Di tengah keributan muncul orc war chief yang baru sembari berteriak untuk menyerang para Sevek. Rokan yang melihatnya hanya tersenyum licik sembari berkata, "Kalau begitu, ayo kita bersenang-senang dalam pertempurannya." Para orc terlihat sudah berkumpul. Jumlah mereka sangat banyak hingga membuat wilayah itu dipenuhi oleh mereka. Tak jauh dari sana ada 2 orang player yang terjebak di antara gerombolan para orc yang sedang berjalan. Mereka takut untuk bergerak dikarenakan jumlah para orc yang sangat banyak. Akan tetapi mereka terkejut melihat Rokan yang ada di sana di antara para orc tersebut. Saat bertanya kepada temannya di belakang, temannya tersebut mengeluarkan ekspresi kayak lagi buang jamban. Ternyata dia adalah Parman yang keringat dingin melihat Rokan. Parman lalu berkata jika mereka harus pergi dari sana sekarang juga. Akan tetapi dari belakang muncul orc dengan tampang horor. Mereka ditangkap dan dibawa ke hadapan orc war chief yang baru. Parman mencoba untuk membujuk Rokan dengan memegang pundaknya karena dia tahu jika Rokan akrab dengan para orc.
Akan tetapi, dia dihantam tepat di wajah dengan sangat keras oleh orc yang menangkapnya. "Tidak sopan. Beraninya kau menempatkan tangan kotormu itu kepada warrior kehormatan kami. Rokan, apa kau mengenal pria ini?" ucap orc tersebut. Rokan mengeluarkan tatapan licik sembari tersenyum lebar. Dia berkata, "Aku tidak begitu ingat. Urus dia selagi dia masih bisa berdiri. Lain kali kau harus berhati-hati, pemula." Adegan kemudian berpindah ke medan tempur antara Sevek melawan orc. Rokan hanya menunggu orc yang sudah tumbang dan mengambil darah mereka dengan sebuah botol. Dia kemudian berkata, "Akhirnya aku berhasil mendapatkannya. Kalau begitu, aku juga harus bergabung dalam pesta ini." Rokan menggunakan skill Warcry miliknya yang membuat status para Sevek yang ada di sana menurun drastis. Melihat hal tersebut, para Sevek mencoba untuk menyerang Rokan. Akan tetapi, Rokan sudah bersiap dan membahas mereka semua dengan brutal. Ternyata ada tujuan lain kenapa Rokan menyulut peperangan antara dua suku ini. Tujuannya adalah untuk memancing Sevek Chief agar keluar. Sevek Chief adalah bos monster yang lebih kuat dari Orc War Chief itu sendiri. Bedanya, Sevek Chief tidak memiliki kehormatan untuk bertarung satu melawan satu seperti Orc War Chief. Tak jauh dari sana, sebuah ledakan muncul. Rokan menyadari jika itu adalah ulah dari Sevek Chief. Di sana, Sevek Chief terlihat sedang baku hantam dengan Orc War Chief yang baru. Sevek Chief diserang, namun berhasil dihindari. Ternyata itu adalah sebuah pengalihan dari Rokan untuk menyerangnya menggunakan skill Strike. Sevek Chief berusaha untuk memblokir serangan tersebut. Namun sayang, dia terpental dan membentur dinding. Rokan berhasil memotong salah satu tangannya. "Kau memang lebih kuat dari kelihatannya. Sebenarnya, aku ingin kedua tanganmu. Akan tetapi, kau berhasil menyelamatkan yang satunya. Lihat sekelilingmu. Bawahanmu sudah dihabisi. Aku sudah tidak sabar untuk memenggal kepalamu." Mendengar hal itu, Sevek Chief berteriak dengan kencang. Namun itu percuma karena Rokan dengan cepat menebas kepalanya. Rokan tersenyum. Sebuah pemberitaan muncul di hadapannya dan berbunyi, "Pencapaian yang luar biasa. Anda telah membunuh kedua penguasa dari Harsh Forest. Dengan ini, Anda menerima sebuah titel bernama Conqueror of the Harsh Forest, atau sang penakluk dari hutan yang keras yang berada di rank langka." Adapun efek dari titel tersebut, strength dan juga dexterity akan meningkat sebanyak 10 poin. Seluruh status yang dimiliki akan meningkat sebanyak 5% saat berada di hutan. Para orc yang ada di sana sontak berteriak karena sudah memenangkan pertarungan tersebut. Tak cukup sampai di situ, Rokan kembali menerima sebuah titel yang bernama The Black Curtain atau tirai hitam yang berada di rank unik. Adapun efek dari titel tersebut, intelijensi dan juga knowledge akan meningkat sebanyak 20 poin. Sedangkan untuk efek spesialnya, yaitu pengguna akan bisa menggunakan skill bernama Identity Disguise atau penyamaran identitas. Rokan yang melihat hal itu hanya tersenyum karena kedepannya hal itu akan sangat membantunya. Di sana,
dia juga berpikir tentang hubungannya dengan para orc yang kemungkinan akan dia hadapi di kemudian hari. Rokan kemudian memutuskan untuk menemui Tuan Sturian. Kembali ke menara sihir, Rokan memberikan darah dari Sevek dan juga Orc Warrior kepada Tuan Sturian, dan dia berhasil mendapatkan titel yang dimaksudkan sebagai hadiahnya. Titel tersebut bernama Sturian First Apprentice atau anak magang pertama dari Sturian yang berada di rank unik, dan juga memiliki efek stamina dan tenasi milik pengguna akan meningkat sebanyak 10 poin. Asisten of Detective atau asisten detektif akan memberikan pengguna bonus pergerakan sebanyak 5%. Setelahnya, Tuan Sturian menyuruh Rokan untuk memberikan sebuah ramuan kepada seorang yang bernama Materian yang ada di kota Trinsik. Dan hal itu diketahui adalah permintaan terakhir atau quest utama terakhir yang ada di kota Keton. Dan Rokan bersiap untuk menuju kota Trinsik. Berpindah ke dunia nyata, Rokan terlihat keluar dari kapsul game miliknya. Dia keluar dari game karena adanya aturan batas waktu koneksi yang diberikan oleh pihak developer gamenya. Durasi untuk istirahat dan tidak boleh login selama 5 jam. Sambil menunggu, Rokan memeriksa postingan yang sudah diupload sebelumnya. Ternyata orang-orang yang melihat postingan tersebut beranggapan jika postingan Rokan adalah sebuah kepalsuan dan juga kebohongan publik. Akan tetapi, hal itu dibantah oleh seorang reporter dari media penyiaran yang meliputi seputar game The Lord yang bernama RAWR atau RAWR. Mereka memposting perjalanan mereka ke dungeon rahasia seperti yang Rokan maksudkan. Dengan begitu, publik akhirnya mempercayai jika postingan Rokan tersebut nyata. Dengan begini, Rokan bisa menyingkirkan beberapa nama terendah dan berfokus kepada player bernama MP atau Manner Play. Rokan dan juga MP akhirnya memutuskan untuk bertemu di pemakaman. Rokan kemudian merasa jika semuanya berjalan terlalu lancar. Akan tetapi dia teringat kembali tentang pembalasan dendamnya. Jadi dia tidak boleh ceroboh. Beberapa saat kemudian, Rokan pergi ke Toserba untuk membeli cemilan dan beberapa minuman. Di tengah perjalanan, dia melihat anak muda sedang membicarakan The Lord. Rokan juga merasa jika kota terlihat sangat sepi. Namun tak lama, di hadapannya ada seorang wanita yang sepertinya dia kenali. Wanita tersebut lalu menegur Rokan dengan nama aslinya, yaitu Kim Young Min. Rokan lantas tersadar jika wanita itu adalah si mantan pacar yang dulunya mencampakkan dirinya karena berselingkuh. Rokan merasa jika dalam kurun waktu itu si mantan pacar yang bernama Lim So-hee itu mungkin merasa jika dia sudah putus 4 bulan lamanya. Akan tetapi, yang sebenarnya Rokan sudah bertahun-tahun tidak melihat So-hee. So-hee tahu jika Rokan bermain game The Lord juga. Dia lantas menawarkan bantuan kepada Rokan jika dia mengalami kesusahan karena pacar barunya adalah seorang expert dalam game The Lord. Rokan lalu menanyakan ID pria itu. So-hee mengungkapkan jika ID pacarnya adalah Pilea. Bukan Milea ya, biar aku saja yang cepirit, kamu jangan. Berpindah ke game. Di sana, Rokan terlihat sedang menggunakan skill identity disguise atau menyamar sebagai seorang pria dan menyapa pria yang bernama MP. Mereka kemudian berbincang. MP lalu meminta informasi yang diketahui oleh Rokan. Akan tetapi, Rokan meminta dibayar di depan, baru dia akan memberikan informasi seputar dungeon rahasia tersebut. MP yang mendengarnya mengatakan jika dia harus memastikan sebelum melakukan transaksi tersebut. Dia kemudian lanjut menggunakan skill detect kepada Rokan. Di sana tertera jika Rokan bernama Krypton yang berada di level 35. Rokan kemudian menunjukkan lokasi dari dungeon rahasia seperti yang dimaksudkan beserta cara masuk ke sana. MP lanjut memberikan imbalan sejumlah 51 emas, 90 perak, dan 20 perunggu. Rokan juga meminta jika MP harus merahasiakan hal tersebut dari publik. Setelahnya, Rokan kemudian pergi dari tempat itu sembari tersenyum licik karena bisa menjual informasi dungeon dengan cukup mahal. Dengan begitu, dia memutuskan untuk pergi ke kota Trinsik.
Keesokan harinya, Rokan terlihat terengah-engah karena harus berjalan ke kota Trinsik dengan jalan kaki. Baginya, game The Lord ini terlalu realistis karena dia sudah berjalan setengah hari. Dia juga harus berhati-hati karena jika dia mati, maka dia harus mengulang lagi dari awal. Begitu juga dengan perjalanannya tersebut. Di tengah pemikiran yang mendalam, Rokan tersenyum licik sekali lagi. Dia merasakan jika dia sedang diawasi dari kejauhan. Benar saja, beberapa orang tiba-tiba muncul di hadapan Rokan. Dia merasa jika mereka semua adalah seorang player killer atau PK